Ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Oh gila Bu, di sini mau nanya perkara tugasnya itu kayak sombong-sombong banget di WA, susah bales dan segala macam. Wah, apa yang dialami, apa yang dia nampak gitu ya. Tapi ada aja ya Konoha tadi yang hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dipermudahkan nih segala urusan teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, bertemu lagi dan lagi ya. Dan ini ada salah satu video yang mungkin akan membuat kita tercerahkan juga guys ya. Sebab ada salah satu mahasiswa guys ya yang kuliah di Malaysia gitu. Pasti dia mengalami culture shock. Nanti kalau kita setelah lihat video ini kalian boleh komen guys ya, apakah benar ataupun tidak. Sebab ada positifnya juga, ada negatifnya juga guys ya. Tapi sebelum itu guys ya, kita harus ambil positifnya, buang negatifnya gitu guys ya. Ini pesanannya. Dan ini daripada TikToker orang Indonesia guys ya, dan dia itu kuliah di Malaysia gitu. Culture shock ketika gue kuliah di Malaysia. Jadi seperti apa ya, kalau culture shock mungkin ya makanannya, culture budayanya, dan juga kebiasaan orang Malaysia itu seperti apa. Itu yang membuatkan orang yang pertama kali ke destinasi itu gitu loh guys ya. Sebab kalau kita first time masuk negara orang ya, kampung orang aja itu udah berbeda gitu loh, apalagi ini negara guys, pasti ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi sama-sama kita saksikan videonya seperti apa. Jadi untuk kalian yang pengen tengok ya TikToknya, link ada di description guys. Jom bismillah and play. Oi pada 5 culture shock yang pernah gue alamin pas kuliah di Malaysia. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin video ini ya di YouTube, dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten. Tapi nggak apa-apa, gue coba bikin lagi di sini. Ya dirujak guys ya, dirujak ini mungkin dinyinyir juga waktu dia buat video itu ya. Kalian tahu sendiri kan netizen Indonesia seperti apa guys ya. Ini dirujak negara kabupaten gitu. Keren gokil, lanjut. Nah sebelum masuk videonya, gue cerita dulu nih, gue kuliahnya di Malaysia bagian mana. Gue itu kuliah di Kedah, tepatnya di University Utara Malaysia. Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah. Yang pertama itu perkara alfabet. Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda, A, B, C, D, E. Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet nih, terutama kalau misalkan lagi ya misalnya dia kan di asrama gitu kan, nongkrong main gitar, terus dia nanya, you main key apa gitu kan, terus ya udah gue bilang aja kunci E gitu kan, gue bilang kunci E, dia nangkepnya bahasa Inggris tuh nggak lu, kunci A. Terus udah lah miskom gitu kan, gue bilang bang kunci E bang, kunci E. Hah, kunci E, ini kunci E, jreng gitu kan. Terus gue tunjukin, ini bang maksudnya yang ini. Oh, kunci I gitu. Yang nomor 2. Oke guys ya, bener, ini adalah abjad ya, alfabet ini memang berbeda. Sebab kalau di Malaysia itu kan Inggris guys ya, jadi A, B, C, D. Kalau di Indonesia A, B, C, D. Jadi kalau E ya, kalau di Malaysia itu A gitu ya guys ya. Maksudnya E di Malaysia, A di Indonesia guys ya. Tapi kalau E di Indonesia nih, di sana itu I gitu guys. Jadi itu memang akan menjadi miskom, yaitu miskom ini adalah miscommunication guys. Jadi betul juga ya, itu memang wajar lah ya, itu hal-hal biasa. Kalau kita pertama kali masuk Malaysia pasti kita akan itu tadi miskom di situ guys ya. Menarik, lanjut. Wah, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya gini. Jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, set gitu kan. Gue perhatiin nih tempat duduknya, karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya, yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu. Terus kan gue bingung gitu kan, gue harus duduk di mana. Tapi ya udah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu, gue juga jadi misah. Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga, jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lainnya. Kacau. Tapi di situ gue masih positive thinking, mungkin ini karena baru kali ya hari pertama, ntar juga lama-lama ngebaur. Kagak.
Sampai gue semester 6 tiap kali gue masuk ruangan tuh pasti begitu, kepisah-pisah Pak. Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih kita ngebaur aja lah. Mau Melayu, Tionghoa, terus apa India atau apa anak-anak internasional student yang lain kita emang ngebaur aja. Mau kerja kelompok juga kita kagak milih-milih. Yang penting ya saling respect aja satu sama lain. Nah ini guys ya, ini yang dialami oleh Mas ini guys ya, itu orang Indonesia. Jadi dia kayak pertama masuk ini kok beda gitu ya guys ya, Melayu dengan Melayu, India dengan India, Tionghoa yaitu China dengan China. Apakah seperti itu guys ya? Ya mungkin lah ya, mungkin ada sebagian yang seperti itu, tapi kebanyakan kalau diikutkan di Malaysia ini mungkin ya tidak segitu banget ya, pasti akan membaur juga. Jadi apa pandangan kalian guys? Silahkan berikan komen terbaik ya. Ya intinya kita ambil positifnya ya, jangan kita bergaduh di ruang komen ataupun kita sisi negatifnya kita ambil. Jadi kita buang aja sisi negatifnya guys ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini adalah terlalu adil. Hah? Maksudnya gimana Bu? Terlalu adil. Jadi gini. Awalnya gue kira ini bukan kultur gitu, karena mungkin cuman sekali kejadian gitu kan. Tapi sampai ada 3 kali insiden yang kayak gini juga, gue ngerasa kayak, oh ini jatuhnya kultur nih. Ceritanya gini, jadi ada satu kedai nasi lemak, enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh, gue suka banget makan di situ ya. Jadi dia tuh nasi lemaknya, aduh kalau gue ngasih clue-nya ketahuan lagi. Ya pokoknya enak deh nasi lemaknya. Terus dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu, dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan di situ deh gitu pada zamannya. Nah gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak kenapa tutup, kan saya mau beli. Oh iya, kita pindah jam buka. Hah? Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja, Dek, gitu. Hah? Buka malam saja? Emang kenapa, Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah, kok begitu? Nggak laku bukan urusan pihak kantin nggak sih? Itu mah udah masing-masing toko gitu kan? Nah, itu kasus pertama tuh. Ini sekarang kasus kedua. Kali ini korbannya kedai Siam, kedai Thailand gitu kan. Nah, ada di kantin juga di deket salah satu fakultas. Pokoknya ini rame banget. Bukannya siang doang bahkan. Bukannya pagi ke siang lah, sampai pokoknya jam-jam 3 tuh dia udah tutup, pagi ke jam 3. Gua waktu itu pengen makan di kedai Thailand ini, dia jualan cambo. Cambo tuh baksonya Thailand. Wangi deh pokoknya kalau baksonya Thailand tuh. Gue pengen makan tuh. Gue datang ke kantin yang ada si kedai cambonya ini. Gue datang, tek. Udah nggak ada tuh. Udah nggak ada, bener-bener hilang, lang. Tapi gue nanya orang sekitar situ, nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, apa beberapa minggu kemudian gitu, gue lupa. Gue nemu lah dia di kantin yang lain, ya kan? Oh, gue seneng banget. Langsung gue samper tuh kedai Thailand. Gue belilah, set. Pas gue beli, gue nanya sama si akaknya. Kan kalau misalkan Thailand Selatan, orang Thailand Selatan gitu ya, yang perbatasan Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Ya, gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini, Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang, ya biasalah gitu. Jadi gue sekarang udah paham nih. Oh, jadi kayak kalau ada yang terlalu mencuat, lu nggak boleh tuh gitu. Nah, ada contoh lagi nggak, Bub? Ada. Ini yang ketiga nih. Jadi temen gua, tapi kalau ini belum sempet jualan, baru mau jualan. Jadi temen gua kepikiran buat jualan nasi Padang tuh di kampus, ya kan? Karena temen gua orang Minang Palembang itu campuran. Nah, dia datanglah ke sebuah kantin. Maci, Aina buka kedai nih Kak sini gitu. Terus kata macinya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi Padang. Oh, tak boleh. Hah? Kok nggak boleh, Maci ya? Kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Nah, kalau kali ini kejadiannya belum jualan, udah nggak boleh duluan nih Pak. Jadi maksud gue, oh berarti emang kalau di sini tuh semua harus kayak sama rata gitu. Ya gimana ya? Gue terbiasa di Indonesia yang kalau nggak laku lo berkompetisi sih ya. Jadi kalau nggak laku tuh ya lo berinovasi sampai akhirnya jadi laku gitu, lo nggak perlu laku by system. Jadi ya nggak tau lah, ini culture shock juga buat gue sih. Nah, nextnya yang nomor 4. Kalau ini culture. Oke guys, nomor 3 ini agak mungkin dia akan mengontrol kawasan tersebut gitu ya. Jika ada yang nasi itu memang sudah ada jualan nasi dan kita mau jualan nasi lagi, itu tidak dibolehkan di kantin-kantin
universitas ini ya, sebab memang di situ kan sudah terstruktur ataupun sudah diorganisir gitu guys ya. Jadi agar tidak bertumpukan, ini jual nasi lagi, terus kemudian nanti akan ya kebanyakan gitu ya, pasti harus ada di inovasi gitu ya, harus berbeda-beda di suatu tempat itu kan. Sebab itu kan di situ kan juga berbayar guys ya. Jadi ya mungkin seperti itulah. Jadi apa pandangan kalian guys? Adakah di kampus kalian seperti ini juga? Sebab ini pengalaman langsung ya, pengalaman pribadi. Jadi apa yang dia nampak dia ceritakan di sini gitu guys ya. Jangan ada komen negatif guys. Lanjut. Tershock yang positif sih sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener Positif. at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bu, di sini mau nanya perkara tugasnya tuh kayak sombong-sombong banget di WA, susah bales dan segala macam. Wah kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tahu lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener dia bukan dianggap raja juga, enggak, cuman maksudnya setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget, apalagi pas skripsi nih, lo bayangin kan kalau misalkan anak-anak Indonesia kan bawa-bawa makanan atau apalah buat supaya mereka mau ketemuan atau apa. Ini kan gue nyoba hal yang sama ya. Saking paniknya nih gue kalau misalkan skripsi nggak jadi atau apalah, gue kasih gamis apa pokoknya rendang dan segala macamnya gue bawa. Nah terus dosennya tuh sampai bingung. Ini kamu kenapa sih ngasih barang ini? Oh iya kalau di Indonesia kalau nggak ngasih barang gini susah mau ketemuannya. Aduh, terus akhirnya si dosen ini kayak, oh nggak usah kok, nggak perlu ngasih gini, tapi thank you ya udah ngasih gitu. Tapi jujur aja karena mereka baik, gue jadi sering jujur aja ya bawa oleh-oleh dari sini. Kayak waktu gue kelulusan tuh lecturer gue kasih kopi Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jujur aja gue tuh jarang banget ngomong kayak gue males nih ke kelas gara-gara dosennya kayak gini. Tuh jarang banget karena mostly gue bener-bener nyaman. Jadi gue emang kuliah tuh nyaman dan emang jadi bikin semangat gitu buat masuk kelas. Nah sekarang yang terakhir nih, ini gue bukan culture. Oke guys ya, ini adalah salah satu hal yang mungkin wajar lah di Indonesia guys. Pasti orang yang pernah kuliah di Indonesia pasti dia merasakan hal seperti ini. Jadi untuk ketemu dosen ini agak sulit cuy, bener agak sulit. Mungkin di WhatsApp itu tidak balas dan sebagainya. Dan jika ada ini diajak ketemu itu pasti akan membawa bingkisan, yaitu parcel atau apalah entahlah ya itu ya. Ini pengalaman dia orang, sebab dia orang pun apa ya guys ya, bercerita kepada mahasiswa temennya yang ada di Indonesia. Lu enak banget di sana, kuliah ketemu dosennya gampang banget gitu ya, mudah. Tapi kalau di sini lain gitu guys. Nah ini guys ya. Jadi adalah salah satu culture yang memberi perbedaan di situ guys ya. Sebab kalau di Malaysianya dosen-dosennya welcome ya, pensyarahnya bagus, diajak komunikasi ini mudah gitu guys. Kalau di sini ya itu tadi guys. Lanjut ya. Shock jatuhnya ya, teknologi shock. Nah, jadi canggih banget nih. Perkara paket data. Jadi kan kalau di Indonesia kalau lu nggak ada paket data, lu assalamualaikum kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nomor lu cuman bisa buat telepon sama SMS. Bener. Nah kalau di Malaysia ya, at least era gue lah, gue pakai Maxis ya sama Celcom waktu itu. Kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Gila nggak? Iya gak? Jadi gue tuh bener-bener jarang banget beli paket data karena kalau cuman buat ngechat-chatan itu udah bisa. Yang penting kartu lo aktif aja. Jadi kalau misalkan beli paket data tuh fungsinya kalau misalkan lo mau main game, nonton YouTube, nah itu lo baru tuh beli paket data. Tapi kalau misalkan lo cuman chat-chatan, WA atau Line, itu tuh udah ya lo tinggal aktif aja kartunya. Dan menurut gue itu ngebantu student banget sih. Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat bisa lah ya di sini. Ngebantu para student sini, yang penting kartunya aktif aja, WA sama Line udah bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak memberatkan para mahasiswa di sini. Nih, gue kasih bonus lagi, Ini bukan culture shock, teknologi shock lagi. KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit. Jadi nyambung ke bank. Terbaik. Gue nggak tahu deh kapan Konoha bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau sama negara kabupaten aja kita kalah, aduh, kita harus step up sih guys.
Ya, segitu aja culture shocknya. Ini gue berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada yang nggak seneng, ya oke lah, fine, nggak ada masalah. Komen aja di bawah kalau misalkan kalian mau nanya-nanya perkara seputar perkuliahan di Malaysia. Kalau misalkan yang lebih lengkap lagi, ada di YouTube. Oi, pada. Oke guys, sangat menarik sekali ya pengalaman abang ini, mas ini yang pernah kuliah di Kedah ternyata guys, dan itu memang perbatasan Thailand ya guys ya. Jadi culture shock ini ada positifnya juga, ada negatifnya ya. Dan ini yang culture teknologi, ini bukan shock teknologi gitu ya guys ya, bukan culture lagi. Itu mengenai SIM card tadi ya. Kalau di Indonesia memang kuakui guys ya, kalau kita sudah data kita habis limit, pasti kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain di handphone. Itu sudah tidak ada notif apa-apa, kita cuma bisa panggilan ya, mungkin panggilan biasa itu, dan juga SMS. Nah itu masih bisa kalau ada pulsanya gitu guys ya, kalau ada top upnya. Tapi kalau di Malaysia lain pula guys, walaupun kita tidak punya data, tapi kita masih boleh internet by WA gitu guys ya, WhatsApp. Dan itu sangat memudahkan sekali ya. Bahkan abang ini jarang sekali beli data gitu guys ya, sebab ya kita biasanya berkomunikasi kan melalui WhatsApp sekarang ini. Jadi kalau di Indonesia kita sudah habis, ya wassalam guys, sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau orang WhatsApp kita pun akan pending guys, tidak akan terkirim. Jadi itulah, mudah-mudahan boleh apa ya guys ya, ditingkatkan lagi. Jadi memberi kemudahan jika tahu-tahu nanti kita waktu di jalan di mana tiba-tiba data kita habis, masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman ataupun saudara kita lagi. Nah itu guys, itu harus dicontoh ya. Dan juga ini tentang iktp. Ya kalau dibandingkan di Malaysia dengan IC MyCard di sana, itu memang beza banget guys, jauh berbeza. Sebab kalau MyCard di sana kan memang canggih ya, menurut aku sungguh canggih banget. Bahkan ini bukan tahun-tahun modern ini ya, ini dah zaman dulu lagi. IC Malaysia itu sudah bagus gitu, sudah bisa digunakan apa aja, bisa nyimpan uang, juga bisa digunakan membeli barang, dan juga bisa digunakan di tol. Itu kan luar biasa gitu ya, satu kartu identitas itu bisa digunakan apa aja. Respect, salut. Itulah salah satu perbedaan nih yang signifikan guys ya. Sebab dulunya iktp juga akan dibuat seperti itu, tapi alhasil guys ya, itu tadi ya, pemerintah mungkin ada yang ini guys ya, ada yang nak mengambil kesempatan di saat ada program ataupun di saat ada pembaruan teknologi di iktp itu guys ya. Tapi ya itu tadi, kasusnya besar banget itu, berbilion-bilion cuy. Dan harusnya memang harus bisa dibuat seperti yang iCard di Malaysia ya, maksudnya MyCard di sana gitu. Tapi ya itu tadi guys, pemerintah ada yang tidak baik lah, boleh dikatakan seperti itu guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komen terbaik. Kita ambil yang jernih, buang yang keruh guys ya. Ya kalau kita manfaat, apa salahnya kita tiru gitu loh guys ya. Jadi mungkin ada kecaman di video abang ini ya, mungkin ya, padahal dia bercerita dengan apa adanya, apa yang dialami, apa yang dia nampak gitu ya. Tapi ada aja ya Konoha tadi yang dibilang guys ya. Ya mau gimana lagi, yang jelas kita ini share benda-benda baik, apa salahnya gitu guys ya. Jangan jelas, jangan apa guys ya, berkomenan yang negatif lah intinya ya. Mungkin sekian dulu guys ya, nanti bercakap banyak pula salah tercakap ya. Jadi mohon maaf guys jika ada salah kata di dalam video ini dari awal sampai akhir. Semoga Anda selalu berbahagia dan berikan komenan terbaik. Jika suka dengan video ini, bagikan ke rakan-rakan semuanya. Mungkin sekian dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye-bye.